Tinombo, salah satu kecamatan yang berada di Kabupaten Parigi Motong, Provinsi Sulawesi Tengah. Tak ada yang berbeda di sini. Suasana yang mencirikan daerah pinggiran jauh dari kesibukan perkotaan, menjadikan daerah ini sebagai salah satu destinasi para pelancong. Sebagai wilayah yang terletak di Teluk Tomini, Kabupaten Parigi Motong, Provinsi Sulawesi Tengah, Tinombo begitu terkenal dengan destinasi wisatanya yang sangat menarik, masyarakatnya yang ramah, dan juga hasil bumi yang sangat mumpuni. Namun, hanya sebagian kecil yang mengetahui bahwa Tinombo memiliki olahraga tradisional yang masih lestari hingga saat ini. Namun bukan di sini, saya sudah janjian bersama dengan kawan-kawan komunitas Trail Tinombo. Kita sama-sama akan mengeksplor ke dataran tinggi tersebut. Nah, bagaimana keseruan perjalanan dan rupa olahraga tradisional tersebut? Tetap di Pesona Indonesia. Komunitas Trail Tinombo merupakan komunitas yang gemar dengan kegiatan menantang dan menguji adrenalin. Kegiatan bermotor ini selain berolahraga, mereka juga gemar menaklukkan medan-medan yang cadas, juga sulit untuk dilalui kendaraan bermotor. Pagi ini, di salah satu sudut jalan Tinombo, nampak ramai dengan motor-motor bersuara besar. Para anggota komunitas Trail Tinombo tengah bersiap untuk melakukan perjalanan menuju desa Taipa Obal. Desa yang terletak di dataran tinggi. Tujuan mereka kali ini bukan hanya menaklukkan jalan menuju desa Taipa Obal yang terkenal sulit, melainkan mereka juga akan menghadiri lomba olahraga tradisional, event yang jarang dilakukan di daerah Tinombo. Nah, pemirsa, saat ini saya sudah bersama dengan komunitas apa? Komunitas Trail Tinombo. Bang, kita mau ke desa mana ini, Bang? Desa sana yang masih melestarikan salah satu olahraga tradisionalnya. Sudah siap kita ke sana? Ayo kita gaskan langsung. Dari tadi saya sudah menyiapkan mental yang kuat untuk ikut bersama komunitas Trail Tinombo ini. Sungguh, perasaan saya sekarang adalah antara rasa penasaran dan juga takut lagi campur aduk. Menuju desa Taipa Obal, kita akan menyusuri lereng-lereng gunung yang sangat curam dengan kondisi jalan yang tidak teraspal. Jurang yang menganga lebar di samping kanan saya membuat saya makin merinding untuk menempuh perjalanan ini. Tapi saya pun penasaran untuk tetap sampai di desa Taipa Obal. Nah, pemirsa, kita saat ini ada di pemberhentian sementara untuk menuju ke desanya yang ada di gunung sana. Kawan-kawan dari komunitas Tinombo nampak tak kesulitan untuk menaklukkan medan. Makin sulit medan yang akan mereka lalui, mereka justru semakin senang karena adrenalin mereka makin terpacu. Tapi, apalah daya saya yang baru bersama mereka. Keringat sepertinya mulai bercucuran karena takut. Menuju desa Taipa Obal sebenarnya hanya memakan waktu 45 menit.
Tapi karena kondisi jalan nampak curam dan di beberapa spot nampak jalanan yang rusak dengan lumpur licin, mengakibatkan perjalanan kami sedikit terhambat. Untungnya, kawan-kawan dari komunitas Trail Tinombo ini sigap menangani situasi ini. Mungkin untuk Anda pencinta aktivitas adrenalin seperti ini, jalan menuju desa Taipa Obal sangat cocok untuk memuaskan hobi Anda. Tapi yang jelas harus dilengkapi dengan atribut pengaman, agar menghindari hal-hal yang tak diinginkan. Oke, setelah bertaruh nyawa di jalan, akhirnya saya dan kawan-kawan komunitas Trail Tinombo sampai di desa Taipa Obal. Nah, pemirsa, setelah berjuang melewati medan yang cukup menegangkan, akhirnya saya dan kawan-kawan dari komunitas Trail Tinombo sudah tiba di desa Taipa Obal. Desa Taipa Obal merupakan salah satu dari 5 desa yang terletak di daerah terpencil wilayah pemerintah Kecamatan Tinombo, Kabupaten Parigi Motong, Sulawesi Tengah. Desa Taipa Obal terletak di daerah Pegunungan Tinombo. Warga yang mendiami desa Taipa Obal ini adalah suku Lauje. Suku Lauje sebenarnya masih termasuk dalam rumpun suku Tialo dan dapat dikatakan bagian dari suku-suku di Kecamatan Tomini. Dan jika ditelusuri lebih dalam, bahasa Lauje merupakan bagian dari rumpun bahasa Austronesia dan bahasa Melayu Polinesia Barat. Nah, pemirsa, inilah desa Taipa Obal. Memang cukup sulit untuk bisa datang ke desa ini dengan kondisi jalan yang tadi cukup ekstrim, dan kita pun harus berhati-hati karena ada jurang yang kita hadapi. Dan kalau bisa dilihat, situasi di desa ini pun terbilang masih sangat tradisional karena bangunan-bangunan rumah yang ada di sini masih terbuat dari papan, dan juga masyarakat di sini untuk bisa mereka bertahan hidup masih mengandalkan hasil bumi yang ada di desa Taipa Obal ini. Suku Lauje mendiami daerah pedalaman serta pegunungan. Mereka bermukim secara berkelompok dan hidup secara tradisional, mengandalkan alam untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka. Nah, pemirsa, kondisi kehidupan masyarakat di desa Taipa Obal ini sendiri terlihat begitu sederhana dan juga alami, dan kondisi udara atau cuaca di desa Taipa Obal ini sendiri sangat-sangat sejuk karena memang berada di dataran ketinggian dari desa Kecamatan Tinombo. Karena mereka bermukim di pedalaman dan pegunungan, warga desa Taipa Obal mensenjatai diri dengan alat tradisional seperti sumpit. Ini mereka lakukan untuk mengamankan diri dari serangan hewan buas. Nah, warga desa Taipa Obal, khususnya laki-laki, sangat mahir loh bermain sumpit. Tembakan mereka bisa tepat sasaran. Untuk itulah
kawan-kawan dari komunitas Trail Tinombo membuat lomba olahraga tradisional di sini. Selain memberikan hiburan kepada warga desa, kegiatan ini juga turut melestarikan olahraga tradisional. Lomba sumpit dengan adu betis bersama kentau. Oke, waktu lomba dimulai. Wah, salut deh sama bapak-bapak di desa Taipa Obal ini. Jarak tembak cukup jauh, tapi ada loh yang sempurna tembakannya. Keren! Nah pemirsa, kita sekarang masuk di putaran kedua ini, makin seru. Karena tadi ada peserta yang sudah berhasil ke titik tengahnya itu. Dan siapa yang bisa mengalahkannya? Kita lihat siapa. Banyak negara mengenal sumpit sebagai senjata. Nah, di Asia, kebudayaan sumpit dikenal di Jepang dan Indonesia. Khususnya di Indonesia, sumpit dijadikan senjata untuk berburu maupun perlindungan diri bagi masyarakat pedalaman. Sebenarnya, tradisi sumpit berasal dari suku Dayak Kalimantan. Tapi di Sulawesi Tengah, sumpit juga sangat terkenal. Sumpit dari desa Taipa Obal terbuat dari bambu dengan ukuran kurang lebih 2 meter. Di bagian ujungnya terdapat tangkeng atau bidikan yang terbuat dari kayu hitam. Nah, untuk pelurunya atau mereka menyebutnya laja, terbuat dari bambu dan juga pelepah pohon enau. Selain bahan pembuatannya yang berasal dari alam, sumpit juga memiliki keunggulan pada tingkat akurasi tembak mencapai 200 meter. Di era sekarang, fungsi sumpit kini bukan lagi untuk berburu atau untuk berperang, melainkan diperlombakan pada ajang-ajang olahraga daerah dan dijadikan nomor olahraga yang diperhitungkan pada setiap pertandingan. Dan ternyata di Jepang, olahraga sumpit dibina langsung loh oleh International Fukiado Association. 1, 2, 3. Oke, meninggalkan kegiatan sumpit yang sudah menemukan siapa pemenangnya, kita beralih ke lomba olahraga tradisional selanjutnya, kontau. Begitulah seni bela diri tradisional ini mereka sebut. Seni bela diri Kuntau adalah salah satu khazanah kebudayaan bangsa Asia Tenggara. Seni bela diri ini tumbuh dan berkembang di wilayah Tanah Melayu, khususnya Malaysia, Indonesia, Filipina, dan Singapura. Teknik bela diri tradisional Kontau dari desa Taipa Obal berciri khas dengan menggunakan permainan kekuatan tangan dan kaki. Biasanya, Kontau dilakukan oleh para pria dewasa. Seni bela diri tradisional ini sudah sejak lama ada di desa ini. Tidak ada yang tahu pasti sejak kapan. Ilmu Kontau mereka dapatkan dari warga desa Taipa Obal yang merantau dan kembali ke desa ini. Seni bela diri dari desa Taipa Obal menjadi seni pertunjukan paling digemari di desa ini. Namun sayang,
Warga desa ini belum dilengkapi dengan busana tampil dan juga tempat latihan yang mumpuni. Harapan para warga agar pemerintah kabupaten bisa memperhatikan hal ini, agar nantinya seni bela diri Kontau menjadi olahraga tradisional yang akan tetap lestari hingga nanti. Ini bukan aksi kekerasan ya pemirsa, ini adalah olahraga tradisional adu betis atau disebut pangkilan dalam bahasa daerah Lauje. Adu betis biasanya digelar dalam acara syukuran sebagai hiburan warga desa. Permainannya sangat sederhana. Satu kelompok terdiri dari 4 orang. 2 orang berdiri tegak sambil merapatkan betis mereka, dan 2 orang lainnya bertugas untuk memukul betis. Tak boleh ada yang bengkok berdirinya. Jika terjadi berarti pasangan tersebut kalah. Olahraga ini terlihat sederhana, tapi ternyata sulit untuk memainkannya karena dibutuhkan tenaga dan teknik yang akurat agar lawan bisa kalah dalam permainan ini. Biasanya permainan ini dilakukan oleh pria dewasa. Tapi anak-anak juga bisa loh. Coba lihat, mereka lihai juga kan dalam bertanding? Oh, sana yang kayu. Adu betis. Ini biasa dilaksanakan pada saat acara-acara di pesta, karena dulu tiada hiburan. Maka mereka jadikan hiburan itu, Pak, untuk adu betis ini. Jadi menunggu pengantin atau sesudah pengantin selesai, adu betis ini dilakukan, karena tiada hiburan. Kami komunitas Trail Tinombo berharap mengembangkan olahraga tradisional yang ada di daerah kami ini agar bisa berkembang dan populer di masyarakat Indonesia dan dunia. Hari berganti, pagi pun menyambut, dan saya masih berada di Kecamatan Tinombo. Setelah dari desa Taipa Obal yang berada di Pegunungan Tinombo, kali ini saya akan mengajak pemirsa Pesona Indonesia untuk melihat salah satu warisan sejarah yang berada tepat di kota kecamatan. Ini adalah rumah bekas Istana Raja Mautong. Istana ini dibangun tahun 1930 oleh bangsa Belanda dengan arsitektur kolonial
yang secara khusus diserahkan kepada Raja Motong yang pada waktu itu bernama Haji Kuti Tombolotutu. Memasuki kawasan rumah raja ini, kita dapat melihat benda-benda peninggalan kerajaan Motong, berupa 2 buah senjata meriam, perlengkapan rumah tangga, dan pakaian kerajaan hingga foto dokumentasi beberapa raja Motong. Bangunan istana Raja Motong ini mempunyai teras bagian depan dan terdapat 3 buah kamar tidur. Juga mempunyai ruang keluarga. Di bagian tengah juga terdapat ruang makan raja sebagai penunjang bangunan induk. Terdapat bangunan dapur yang terdiri dari 5 ruangan. Jika Anda hendak berkunjung ke rumah raja ini, tak perlu khawatir, karena lokasinya tepat berada di tengah kota Kecamatan Tinombo berdampingan dengan lapangan Tombolotutu. Bangunannya masih sangat terawat dengan taman yang asri. Patut dijadikan tujuan liburan dan edukasi mengenal sejarah kerajaan di Provinsi Sulawesi Tengah. Jauh berjalan hingga ke puncak pegunungan Tinombo membuat saya tersadar bahwa sebuah tradisi, adat istiadat akan terus dijunjung dimanapun kita berada. Kekayaan budaya dan kekayaan warisan sejarah yang dimiliki Kecamatan Tinombo, Provinsi Sulawesi Tengah patut untuk terus dilestarikan hingga nantinya penerus bangsa ini masih bisa melihat olahraga tradisional dan juga rumah Raja Motong. Sampai berjumpa di perjalanan saya selanjutnya. Salam Pesona Indonesia.